merasa kebanyakan dari Anda sudah punya hidup yang berarti. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kehidupan itu akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya? Apakah Allah kita akan dikenal seperti di zaman perjanjian lama dikatakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau di perjanjian baru ada sebuah ayat, kita buka dulu sama-sama. Di 2 Timotius 1 ayat 5 katakan demikian. Ini Paulus berkata kepada Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di perjanjian baru ada iman 3 generasi. Imannya Lois, Eunike, dan juga Timotius. Saya tidak tahu apakah Anda adalah generasi pertama orang percaya di keluarga Anda atau Anda sudah generasi kedua yang percaya kepada Tuhan. Artinya Anda sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan tapi papa mama Anda belum. Dan Anda sekarang punya anak-anak. Mari tangkap isi hati Tuhan. Di ibadah ini sore hari ini, Tuhan mau menjadi Allah atas 3 generasi Anda. Kalau di tempat Anda ada 4 generasi, kemurahan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang 70 itu masa hidupnya, 80 kalau masih kuat. Kalau sampai 4 generasi, kasih karunia. Dan kita punya peranan di dalamnya. Saya yakin justru nanti anak-anak kita akan bisa berpartner dengan kita memenangkan orang tua kita. Saya tadi pagi dicurhati jemaat yang bilang, iya saya tuh kepikiran orang tua saya. Mungkin karena dengar ibadah pagi jam 7. Saya mau ngomong tapi ya orangnya ngomong terus dan maksudnya maksudnya kemudian pergi gitu ya. Tapi di hati saya tahu ini adalah orang yang melayani Tuhan dan anaknya sedang belajar melayani Tuhan. Tiba-tiba saya punya iman yang melompat di dalam hati saya. Saya pengen ngomong, nanti deh saya ngomong deh habis ini. Saya pengen ngomong begini kepada orang yang melayani Tuhan ini. Siap-siap ya, Anda gak sendirian dalam menangkan orang tua Anda. Anak-anak Anda akan ikut bersama-sama dengan Anda untuk memenangkan opa dan omanya. Adakah di antara Anda orang-orang yang mengalami hal yang sama? Tangkap ini dengan iman. Hari ini di ibadah sore hari ini saya dedikasikan untuk berbicara kepada generasi di bawah. Kalau Anda ingin dengarkan pesan yang tentang generasi di atas, please cari ibadah 1. Ya, ibadah sore ini khusus untuk generasi yang ada di bawah kita. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa Allah yang kita sembah itu juga adalah Allahnya anak-anak kita. Saya percaya Anda bukan orang baru di dalam iman kepada Tuhan. Anda bukan orang yang baru pertama kali mendengar pesan bahwa Tuhan mau anak-anak Anda. Saya deg-degan, sungguh saya sangat deg-degan sekarang ini, detik ini saya sangat deg-degan. Karena saya berbicara kepada orang yang sudah melayani Tuhan. Boleh gak saya test the water dulu? Siapa yang sudah melayani? Angkat tangannya. Lebih tinggi, jangan diturunkan dulu. Banyak banget. Apa yang saya bagikan bisa jadi bukan hal yang baru. Tapi saya berdoa Roh Kudus menekankan lagi. Membangkitkan lagi di hati setiap kita. Gitu ya. Kita lihat sama-sama bagaimana hatinya dulu. Gimana supaya kita itu bisa mikir generasi selanjutnya. Nah, karena gak semua loh bisa mikir generasi selanjutnya itu gak semua. Karena memikirkan generasi selanjutnya itu bukan hanya pelayanan pengembalaan. Memikirkan generasi selanjutnya itu bukan hanya biarlah anak-anak diurus sama AOG dan Eagle Kids. Bukan. Memikirkan generasi selanjutnya adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Memikirkan bagaimana generasi selanjutnya akan jadi
better than us or worse? Apakah nanti generasi selanjutnya itu akan jadi lebih baik dari kita atau lebih buruk? Tanggung jawab kita masing-masing. Karena itu yang dibutuhkan pertama-tama untuk kita bisa memikirkan generasi yang akan datang adalah sebuah iman yang tidak egois. Adalah sebuah iman yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya beberapa kali kalau ada kesempatan saya bagikan cerita ini, jadi kalau misalnya Anda pernah dengar cerita ini, it's okay ya. Saya ulang lagi, karena saya percaya lebih banyak yang belum mendengarkan. Di dalam cerita Alkitab Perjanjian Lama, diceritakan bagaimana raja yang egois, keturunannya akan binasa. Raja itu bernama Hizkia. Kita lihat sama-sama di 2 Raja-Raja 20. Raja Hizkia ini adalah raja yang pernah mengalami mujizat besar dalam hidupnya, yaitu ketika dia sakit, dia minta sama Tuhan belas kasihan. Tuhan, ingat aku. Bahkan nabi yang bilang hidupnya tinggal pendek itu belum sampai pergi karena Raja Hizkia itu sudah langsung berlutut dan memohon belas kasihan Tuhan. Nabinya balik lagi. Dan bilang, oh karena kamu barusan merendahkan diri dan kamu berdoa, maka usiamu akan ditambahkan 15 tahun lagi. Singkat cerita, Raja Hizkia kemudian jadi lupa diri gitu ya. Mujizat yang dia alami, 15 tahun yang dia lalui, itu jadi kehidupan yang dipenuhi dengan pembuktian diri. Akhirnya Raja Hizkia itu pamer kepada musuh. Apa yang dipunya istananya dia pamer-pamerkan. Kemudian ada seorang nabi yang menegur dan berkata, apa sih yang kamu buat ini? Terus dibilang begini, nanti ya akan ada satu masa semua yang dilihat sama mereka ini akan dibawa sama musuh. Bahkan di 2 Raja-Raja 20 ayat 18 dan 19 ini loh contoh yang kita gak boleh tiru. Karena nabi ini kan bilang, dan dari keturunan yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Artinya begini, keturunanmu gak akan ada artinya. Keturunanmu budak, keturunanmu orang yang tidak berguna. Keturunanmu akan menjadi hamba dari musuh. Jadi ini sebuah nubuatan yang diberikan kepada Raja Hizkia. Tapi daripada waktu pertama dia sakit dibilangin waktumu tidak lama lagi, dia langsung berlutut dan nangis. Have mercy on me. Waktu firman tentang keturunannya, ini respon Raja Hizkia. Ayat 19 Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Yang dipikirkan, ya udah itu kan masih nanti. Yang penting aku ini oke, aku baik. Yang penting aku ini aman, damai seumur hidupku. Mau keturunanku nanti mau apa, I don't care. Tidak heran, anaknya yang namanya Manasye jahat di mata Tuhan. Anaknya lagi, cucunya Raja Hizkia namanya Amon, jahat juga di mata Tuhan. Sampai kemudian kita bisa lihat sebuah teladan yang berbeda dari keturunan Raja Hizkia ini. Kalau dari Raja Hizkia kita bisa lihat, what a selfish leader. Sebenarnya dia bisa pakai urapannya untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk keturunan, untuk generasi yang akan datang. Tapi dia tidak lakukan. Siapapun kita yang punya posisi, kita yang bisa memiliki dampak yang nyata bagi generasi selanjutnya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa ketika kita hanya memikirkan diri sendiri, maka kita didapati hanya sebagai seorang yang imannya sangat egois. Memikirkan diri sendiri. Doanya hanya penuh dengan keinginan kita sendiri.
Kita tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Saya tahu waktu saya ngomong ini, saya ada di pusat kehendak Tuhan. Hati Tuhan saat ini sedang ada pada generasi di bawah kita. Sesuatu yang berbeda terjadi kepada anaknya Amon. Namanya Yosia. Yosia ini 8 tahun jadi raja. Puji Tuhan, walaupun bapaknya begitu jahat, tapi saya percaya nama ibunya di sini ditulis sebagai sebuah tribut. Bahwa ada dampak dari seorang ibu yang takut akan Tuhan. Karena anak usia 8 tahun ini bisa dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan hidup sama seperti Daud bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hebat ya. Anak 8 tahun bisa diberikan sebuah keterangan bahwa dia hidup benar. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sekalipun ayahnya orang jahat. Ini bukan diskriminasi ya. Di sini bapak ibu semua papa mamanya baik-baik ya. Tapi sekalipun iman ibunya yang akan memberikan teladan itu. Jadi kalau ada di antara Anda merasa dalam membesarkan anak, Anda berjuang seorang diri secara kerohanian, tetaplah teguh. Our church is with you. Gereja kita bersama dengan Anda. Anda tidak sendirian. Mungkin Anda struggle. Anda masih doakan suami aja yang belum selesai-selesai. Tapi jangan pernah lupa, wariskan iman kepada anak-anak kita. Itu yang dilakukan oleh Ibu Yedida namanya ya, nggak terlalu terkenal ya. Tapi karena ada Ibu Yedida ini, Yosia didapati melakukan benar di hadapan Tuhan. Dan singkat cerita, ini loh yang membedakan. Satu momen Yosia itu akhirnya menemukan sebuah kitab. Kemudian setelah dia menemukan kitab itu dan mengetahui apa yang tertulis di dalamnya, dia menyesal, firman Tuhan katakan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga ada janji Tuhan juga untuk Yosia. Di 2 Raja-Raja 22 ayat 19 dan 20 dikatakan begini. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan kepada tempat ini dan terhadap penduduknya. Bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Bisa bayangin gak habis merendahkan diri, dapat janji Tuhan. Kamu dapat privilege ya. Kamu berkenan di hadapanku, kamu akan luput dari semua malapetaka. Engkau akan damai seumur hidupmu. Apakah itu membuat Yosia kemudian lupa, kemudian happy, puji Tuhan. Akhirnya firman Tuhan itu ya sudah disimpan aja di bait suci. Enggak. Apa yang Yosia lakukan adalah sesudah itu. Artinya di ayat 23, pasal 23 ayat pertama, sesudah itu. Artinya setelah Raja Yosia itu mendapatkan janji untuk kehidupannya pribadi, bahwa dia dapat favor dari Tuhan, ini yang dia lakukan. Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Kemudian dia memimpin upacara berdoa mewakili rakyatnya. Saya menemukan sebuah kualitas hati
yang tidak memikirkan diri sendiri, yang tidak hanya berhenti sampai doaku sudah dijawab, tapi langsung memikirkan bagaimana dengan generasi berikutnya. Akhirnya dikumpulkanlah semuanya, bahkan anak kecil pun tidak dilupakan. Bapak Ibu, kita tahu gereja kita adalah gereja yang punya visi untuk segala usia. Dan di gereja kita tidak pernah memandang rendah anak-anak kecil. Karena itu, ketika Anda juga ada di rumah, melihat kenakalan mereka, keseruan mereka, tingkah mereka, saya mau mengajak Anda melihat anak-anak ini sebagai saudara seiman. Kenapa kok saudara seiman? Karena kalau mereka berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga, mereka juga manggilnya Bapak. Kita juga manggil Tuhan Yesus juga Bapak. Bapak di surga manggil Tuhan, manggil Bapak, Bapak di surga. Maukah kita mengubah cara kita melihat generasi muda di bawah kita dan anak-anak kecil itu sebagai saudara seiman? Orang yang sama-sama punya iman kepada Tuhan Yesus. Kita tidak memandang mereka lebih rendah. Walaupun mereka belum punya pengetahuan banyak, iman mereka itu enggak kecil. Justru kadang mereka punya iman lebih bulat daripada kita orang dewasa. Mereka kadang lebih polos dan lebih apa adanya ketika datang kepada Tuhan. Maukah kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan di Matius 18 ayat 10 dikatakan begini. Ingatlah jangan memandang rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Tuhan tidak pernah memandang anak-anak kecil ini rendah. Kita juga belajar untuk melihat mereka seperti Tuhan melihat mereka. Di gereja ini, di gereja Mawar Sharon, anak-anak adalah jemaat. Makanya kita namanya Children Church. We are not Sunday school, sorry. Kita bukan sekolah minggu, sorry. Kita gak bikin sekolah di hari Minggu. Tolong berhenti bilang sama anak-anak Anda, ayo ke sekolah Minggu. Mereka sudah sekolah dari hari Senin. Jangan disuruh sekolah lagi hari Minggu Bapak Ibu. We are Children Church. Bukan karena supaya namanya keren, atau supaya look different. Tapi karena kami punya visi untuk mereka. Gereja ini punya visi untuk anak-anak ini bahwa mereka itu setara dengan kita. Mereka saudara seiman kita. Orang muda. Kita gak pernah pandang orang muda di tempat kita tuh rendah. Gak pernah. Gak pernah. Generasi before 30 kita, anak-anak dan Army of God, semuanya first class. Di tempat kita, we never look down at them. Gak pernah. Anda sebagai papa mama, ayo lihat anak-anak ini juga sebagai partner, saudara seiman. Ajak doa bersama. Kenalkan Tuhan Yesus. Bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Kerohaniannya dikerjakan bersama-sama. Dan untuk itu ada satu bagian yang menjadi bagian kita. Karena hari-hari ini tidak mudah untuk membawa generasi ini kepada Tuhan. Tarikannya itu lebih semakin semakin kencang. Kalau bayangannya tuh seperti kita tuh sedang berusaha memenangkan generasi kepada Yesus dan dunia itu berusaha menjauhkan mereka daripada Tuhan. Itu ada lebih banyak lagi. Dunia online, pertemanan online, semuanya. Bukan berarti itu salah. Tapi tidak mudah, sungguhan tidak mudah. Membawa anak-anak kita ini sekarang mengenal Yesus, menjadi milik Yesus bukanlah hal yang mudah. Kami sebagai gereja Tuhan sadar itu. Karena itu saya bersama dengan tim direstui oleh Pastor Philip. We raise the bar.
kita naikkan tingkatannya. Kita bukan lagi bingung gimana bikin ibadah yang cuma sekedar ibadah. Kami serius dengan anak-anak Anda, terutama yang usia preteens. Anda tidak tahu pikiran mereka. Usia preteens adalah usia yang paling diincar oleh kegelapan. Karena itu adalah masa transisi. Kalau dunia bilang secara psikologi ini adalah generasi yang paling membingungkan. Yang paling roller coaster secara emosi. Yang paling tiba-tiba berubah dari anak yang yes. Tiba-tiba jadi why? Harus tah? Segala sesuatu tentang Yesus di hidup mereka. Itu bukan lagi sebuah cerita tapi pengalaman pribadi. We raise the bar. Daripada anak-anak usia preteens ini ada di hari Minggu, di 5 ibadah, di mana mereka sendiri tidak merasa kalau mereka tuh sedang ibadah. Kadang mereka tuh cuma merasa ya udah mamaku ibadah, aku di sini. Kami pindah ke hari Sabtu dengan sebuah visi, dengan sebuah mimpi. Bahwa generasi preteens ini, generasi pra-remaja ini tidak akan hilang. Dengan sebuah mimpi jangka panjang. Kalau mereka sudah remaja, mereka tinggal pindah jam. Habis dari jam 1, mereka ibadah ke, saya lupa maaf, 3.30, sorry. Kalau mereka sudah youth, mereka langsung pindah lagi ke malamnya. Betapa berharganya ibadah hari Sabtu. Ini adalah masa di mana orang tua kalau nggak membelani anaknya, anak-anak itu tidak akan dibawa kepada Yesus. Maaf saya agak keras, saya tahu. Mungkin Anda merasa, aku hari Sabtu loh, kerja, enggak bisa nganter anak, enggak apa-apa. Tapi Anda rindu aja. Tuhan pasti buka jalan. Ada yang namanya CG Kids. Anak-anak tuh enggak sendirian. Saya terharu. Di pertemuan pertama, kehadiran anak itu sekitar 300. Orang tuanya itu 90. Kenapa kok orang tuanya bukan 300? Karena banyak orang tua yang menerima titipan anak-anak tetangga, sepupu-sepupu dan anak-anak CG. Dan tambah lama anaknya masih sekitar 300-an ya, tapi orang tuanya sudah 50. Karena orang tuanya sudah percaya di sini aman. Jadi orang tua bisa jalan-jalan bentar, nanti jemput lagi. Ya kenapa enggak? Kita kasih kesempatan loh buat papa mama ngedate. Sebentar, hari Sabtu, ya. Kalau anaknya 3, saya berterima kasih. Hari pertama itu saya waktu ibadah, saya ketemu satu keluarga. Kak, habis ini aku belum pulang loh kak, jalan-jalan sama papa mama. Oh ya, kenapa? Karena Cece ibadatin. Oh oke, jadi pulang setengah 6 ya? Enggak kak, lanjut lagi, soalnya aku punya Cece lagi di ibadah youth. Wah! Makanya kita nggak dibolehin bikin ibadah All Star dan Super Trooper di hari Sabtu. Tunggu ya Bapak Ibu, untuk anak usia Super Trooper sedang kami siapkan. Intinya kami nggak mau kehilangan generasi ini. Saya mau bacakan sebuah kesaksian. Bahwa anak-anak tuh juga rindu loh. Bisa ibadah. Baca ayat dulu aja. Di Markus 10 ayat 13 itu dikatakan begini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu.
Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Lihat, Bapak Ibu, dibutuhkan orang dewasa untuk bawa anak-anak itu datang kepada Tuhan. Janjian ya 1 CG. Kalau perlu janjian, kalau rumahnya deketan. Siapa bisa barengan? Kalau Anda di CG, ayo gerakkan sama-sama. Supaya anak-anak bisa ibadah di hari Sabtu. Dan kami juga punya visi untuk mereka. Kami juga pengen mereka belajar melayani Tuhan. Kita sudah lihat beberapa kalau Anda perhatikan. Anak yang singer, yang main musik, itu semua juga usia mereka. Yang jadi usher, belajar multimedia, belajar sound system, belajar lighting. Nanti segera kita akan buka servo mini. Jadi ibadahnya mereka itu. Saya percaya departemen yang ada di sini juga sudah tidak sabar. Bapak Ibu, kita itu minta mereka melayani bukan karena kita itu kekurangan orang. Kalau dulu iya mungkin. Tapi sekarang udah enggak. Justru malah kalau ngajarin mereka itu lebih repot. Karena belum tentu bisa. Dipercaya pegang kamera, goyang. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting adalah iman 3 generasi. Kalau Anda melayani Tuhan, saya berdoa anak Anda melayani Tuhan. Ada seorang anak, itu WA kakaknya, bilang begini, puji Tuhan, papa mama dapat orderan makanan untuk hari Minggu pagi. Dia WA ya, dia bilang gitu. Tapi aku dan adik setiap Sabtu pelayanan di ibadah voltage. Minta tolong didoain supaya kalau Tuhan izinkan untuk nerima, mama papa dikasih kekuatan dan bisa bagi waktu antara jemput antar kita sama bikin orderan. Makasih banyak ya Kak. Bapak Ibu, dengarkan ini doa anak-anak. Mereka pengen ke gereja. Mereka mau bertumbuh di rumah Tuhan. Mereka juga rindu melayani. Jangan Anda pandang mereka rendah. Bisa apa nyu? Kami punya visi buat mereka. Bawa kemari. Tidak apa-apa. Awal-awal mungkin pelayanan tuh senengnya wah tampil. Nanti pelan-pelan sama kayak kita kan. Kita dimurnikan terus kan waktu kita melayani. Masa kita gak rindu anak-anak kita tuh dipakai Tuhan lebih besar dari kita? Pasti rindu. Pasti. Karena memang itu. Saya tadi sempat mau telepon Pak Sam untuk konfirmasi. Tolong saya jangan disalah mengerti ya. Saya takut sebenarnya baca ayat ini, tapi saya kok yakin hatinya Tuhan itu adalah hatinya kita. Kita baca aja ya. Nanti kalau misalnya saya salah waktu Pastor Philip doa berkat bisa dibetulin. Yohanes 14 ayat 8 sampai 12. Lihat. Tuhan tuh bilang begini. Yohanes 14 ayat 8 sampai 12. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Anak-anak itu bukan cuman kepengen tahu tentang Tuhan Yesus. Mereka sudah tahu waktu mereka All-Star Super Trooper, kita bagikan cerita. Tapi mereka pengen lihat dengan nyata. Bapa itu seperti apa? Tuhan itu seperti apa? Dan Tuhan Yesus itu bilang begini, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan selanjutnya dikatakan, masa kamu gak percaya kalau aku ini melakukan kehendak Bapa?
Yesus itu punya misi di dunia mengenalkan pribadi Bapa. Saya percaya jeritan Filipus ini mewakili generasi kita. Mereka butuh lihat kasih Bapa itu. Bapa di surga tuh seperti apa sih? Bisa nggak kita orang dewasa tuh bilang, kalau kamu lihat papa mama digabung jadi satu, kurang lebih walaupun nggak sempurna, kamu sudah bisa lihat kasihnya Tuhan Yesus. Itu dalam hal penerimaan. Dalam hal kita itu mau mewariskan iman. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Hatinya Tuhan Yesus tuh begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saya baca ayat ini, kalau saya bayangkan saya ngomong ke anak saya, karena anak saya gak ketemu Tuhan Yesus secara langsung, saya akan bilang kepada mereka begini, kepada dia begini. Percaya sama papa mama. Papa mama ini melayani Tuhan. Papa mama dikasih hidup untuk Tuhan. Papa mama ini hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Percayalah kepada papa mama dan kamu akan melakukan pekerjaan Tuhan lebih besar daripada papa mama. Karena papa mama akan pulang ke surga. Aku pergi kepada Bapa. Karena papa mama tidak akan selamanya babysitting anak-anak. Imannya anak-anak akan bertumbuh. Mereka akan tahu bagaimana berkata tidak kepada dosa. Mereka pun akan tahu bagaimana punya kehidupan yang berarti sama seperti kita papa mama punya hidup yang berarti. Dan bagian kita apa sebagai papa dan mama? Selain jangan pandang rendah mereka, perjuangkan kerohanian mereka, bawa mereka ke gereja. Di gereja kita tuh ada yang namanya CG Kids. Ajari saat teduh, ibadah, pelayanan. Itu yang akan buat kehidupan seseorang tuh berarti. Nggak berhenti sampai di sana. Yang terakhir adalah bantu anak-anak kita ini menemukan Paulus dalam kehidupan mereka. Siapakah Paulus? Gereja. Orang-orang yang mendedikasikan diri, mendedikasikan waktunya untuk melayani generasi. Kita adalah Paulus. Dan Paulus itu di hidupnya Timotius, Paulus itu adalah orang yang mempercayai. Dikatakan di 1 Timotius 1 ayat yang ke-18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Bapak Ibu, bantu anak-anak Anda menemukan Paulus dalam kehidupan mereka. Kerjasama yuk dengan gereja. Kalau ada kakak-kakak rohani yang menggembalakan mereka, kenal yuk, bangun komunikasi. Kita juga sedang belajar untuk partnership dengan parent. Supaya apa? Supaya bisa kerjasama yang baik. Iman itu bukan cuma diwariskan dari Louis ke Eunike kemudian ke Timotius. Jangan lupa bahwa Timotius juga butuh sosok yang namanya Paulus. Saya sedang berdoa anak saya juga harus temukan Paulus di hidupnya. Bukan satu orang yang seperti hero gitu di dalam hidup dia, enggak. Dia akan belajar yang namanya punya pemimpin rohani dan submit. Belajarnya dari mana? Ya dari papa mama. Karena papa mama juga digembalakan di CG kan. Belajarnya dari mana? Dari papa mama. Ada kakak-kakak yang memperhatikan kerohanian mereka. Memberi makan firman Tuhan. Kami itu menjadi apapun. Kayak Paulus bilang, aku menjadi apapun bagi siapapun. Salah, aku menjadi, ya enggak tahu. Pokoknya aku tuh menjadi segalanya gitu loh. Kakak-kakak itu kayak gitu. Jadi kura-kura. Jadi
WL, jadi apapun hanya bukan menghibur anak-anak Anda, bukan. Buat apa hiburan di luar sudah banyak. Tapi hanya supaya anak-anak Anda melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Anda lihat dilakukan di gereja kita. Kalau enggak, sia-sialah semua apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Sia-sialah gereja kita berdiri dengan perkasa dan mulia. Sia-sialah departemen dibangun dengan sangat begitu indah. Kalau tidak ada generasi selanjutnya yang mengisi tempat-tempat itu. Amin.